Jadi apa namanya? Saya ulangi lagi tugas kalian. Ini untuk referensi saya menerapkan the right man on the right place biar dapat referensi si A menempati divisi apa, si B berperan apa di dalam event ini, sehingga kalian bikin video durasi kurang lebih 2 sampai 3 menit. Kemudian dengan bahasa terserah, maksudnya bahasa Indonesia dengan formal atau tidak formal, monggo silakan. Kemudian di situ bayangkan bahwa kalian berkenalan dengan orang yang baru dan akan menceritakan kehidupan kamu atau mungkin potensi kamu. Potensi. Gitu. Oh Pak, saya sudah bikin kemarin tuh bikin gambar komik misalnya gitu. Nah, ini gambarnya misalnya gitu nggak apa-apa. Atau saya bikin film pendek Pak kemarin di YouTube ini channelnya misalnya gitu. Itu nggak masalah. Karena sebetulnya ini persoalan kendala karena online aja. Jadi sebetulnya kalau kita bisa ketemu secara offline gitu akan sangat enak gitu untuk melihat kalian seperti apa. Lebih seru ya Pak? Lebih seru dong. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Yang cewek mungkin ada pertanyaan lagi? Maisaroh? Maisaroh, ada pertanyaan? Anissa? Pak, ingin bertanya. Oke. Itu kan tadi Bapak bilang kalau pas kita kenalan itu diceritakan kemampuannya kita. Misal kemampuan kita gambar gitu, terus hasil karya gambarnya kita itu ditunjukin sekalian nggak Pak pas buat video? Boleh, boleh. Nggak ditunjukkan juga boleh. Jadi bebas. Jadi kamu tunjukkan Pak, tidak harus seakan-akan ngobrol dengan saya, enggak. Misalnya kalian membayangkan bahwa berkenalan dengan orang sebaya kamu, itu enggak masalah juga. Ini loh, kamu lihat ini karya saya seperti ini, bla bla bla. Nah, ini menggambarkan ini seperti ini, gambar ini seperti itu. Maksud saya seperti ini bla 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 misalnya gitu. Enggak masalah. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, sebelumnya untuk kalau mungkin grogi, tidak biasa di depan kamera gitu, tidak biasa direkod gitu ya, kamu latihan aja. Enak komunikasi 2 arah, Pak. Oh iya dong. Pak, izin bertanya lagi. Ya. Siapa ini? Ngomongin pembagian job. Anissa, Pak. Anissa, suaramu kok kecil sekali sih, Nis? Apa Lagi. Kamu di atas gunung apa di mana? Lagi enggak, Pak. Gimana? Oke. Ngomongin pembagian job desk. Oke. Sering banget Pak kalau mau nentuin seseorang di job desk itu biasanya tuh kita bimbang sama 2 pilihan. Yang pertama, kita pilih karena dia orang berkompeten tapi dianya nggak mau, tapi ada kemungkinan dia mau, atau kita pilih orang yang mau tapi tidak berkompeten tapi dia berkemungkinan juga bisa diandalkan gitu Pak. Karena sering banget dalam satu event kalau ngomongin pembagian panitia tuh pasti yang paling sulit karena di umur kita kan egonya yang lebih besar-besarnya kan Pak. Jadi sering ada crash tentang pembagian kepanitiaan. Nah, menurut Bapak tuh dari 2 orang itu kira-kira yang lebih baik dipilih itu yang mana Pak? Jadi gini, memang seringkali terjadi begitu, tapi dalam dunia event organizer profesional itu tidak akan terjadi. Karena bukan di kampus gitu. Jadi sifatnya
di dunia event organizer profesional itu misalnya divisi A, teman sendiri di lingkungan kita sendiri ada enggak? Kalau memang ada, siap di situ ya silakan. Kalau tidak, cari yang dari luar dengan kontraprestasi tertentu. Nah, bedanya dengan di kampus itu kan kayak istilahnya kepanitiaan ya. Di situ tidak ada semacam apa kontraprestasi atau mungkin upah atau gaji, kan tidak gitu. Tapi kalau menurut saya, ini prinsip saya dari dulu, itu teman-teman ini untuk teman-teman semua, bahwa event yang akan kita adakan di kampus apapun, event apapun yang akan kita adakan di kampus, itu adalah ajang pembelajaran. Ajang pembelajaran, sehingga kita mau ditempatkan dimanapun siap gitu. Selalu siap. Jadi kalau saya malah tertantang, misalnya saya dari dulu misalnya di sekretaris terus nulis, bikin proposal, surat menyurat dan lain sebagainya gitu. Suatu saat saya pengen jadi seksi perlengkapan. Karena banyak tantangan di sana, saya harus keluar, pinjam tenda, harus ngurusi genset, ngurusi macam-macam. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Semua bidang pun sebisa mungkin pernah saya masukin, pernah saya alami gitu. Itu prinsip saya pribadi. Nah, kalau kasus yang yang kamu omongkan tadi, kalau menurut saya meskipun mampu tapi tidak mau, mending kita ambil yang mau meskipun kurang mampu. Jadi bisa kita upgrade, bisa kita dampingi atau kita upgrade, gitu. Itu yang jalan keluarnya. Jadi ketika si A ini pinter menguasai masalah, tapi dia tidak mau, berarti alasannya apa tidak mau kan gitu. Kalau memang alasannya dia ada acara lain atau mungkin ada kesibukan lain, it's okay, nggak masalah. Tapi ketika dia tidak mau dengan alasan mungkin minder atau apa gitu, ya udah itu urusan mereka. Tapi saya sarankan tidak seperti itu. Apalagi di dalam konteks kampus, kalau menurut saya bidang apapun bisa kita lakukan semua, bisa kita masukin semua atau bisa kita jalani semua gitu. Karena di situ nanti ketika kalian keluar dari kampus itu akan mempunyai pengalaman semuanya. Mulai dari bagian perlengkapan, bagian konsumsi, bagian bahkan leadernya sendiri itu akan lebih baik gitu. Jadi keluar dari kampus, kamu terjun ke masyarakat itu udah penuh dengan pengalaman. Oh, saya di kampus dulu pernah mengadakan pameran mebel pernah, pameran lukisan pernah, lomba lukis pernah, bisnis plan competition pernah, tingkat lokal, nasional, bahkan internasional, lomba desain misalnya gitu, itu akan lebih keren. Gitu. Ini menyemangati teman-teman ya. Jadi jangan kalau ditunjuk itu jangan kemudian mungkin pelungkar-pelungker itu. Jadi menurut saya harus pede. Begitu kira-kira Anissa. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke. Religia, mana religia? Pak, Pak. Ya, gimana Sang? Misal pas pemilihan ketua gitu Pak, ternyata ada yang mengusulkan diri. Tetapi ada yang lebih berpotensi lagi. Itu kira-kira gimana, Pak? Memilih yang mengusulkan diri atau memilih yang berpotensi? Jadi begini, itu kan persoalan kadang-kadang kita butuh hal-hal yang sifatnya demokratis gitu ya. Kalau memang muncul ada teman kita yang ingin menjadi ketua misalnya gitu, dan ada yang kita anggap pantas untuk menjadi ketua, ya
jalan satu-satunya saya pikir diadakan pemilihan secara demokratis gitu. Jadi kalau bisa dibahas secara bersamaan gitu, dirembuk bersamaan kira-kira pilih yang mana. Dan otomatis perlu kalkulasi untung ruginya gitu. Kalau si A untungnya di mana, kalau si B untungnya di mana, atau untung ruginya seperti apa. Begitu, Sang. Apa enggak kalau mengusulkan diri itu kan ada nilai tambah sendiri, Pak? Dia berani terus mau mencoba gitu, Pak. Ya kalau memang nggak ada pilihan lain ya nggak masalah. Nggak masalah, baik gitu. Artinya dia pede. Nah, tinggal kita yang istilahnya menantang mereka atau menantang dia. Kamu kok memberanikan diri, kamu punya konsep apa tentang event kita? Gitu. Konsepmu seperti apa? Ayo dipresentasikan di depan teman-teman misalnya gitu. Itu nggak masalah. Tapi kalau nggak ada pilihan lain, kenapa harus ditanya-tanya, Pak? Udah langsung aja, wah, udah kamu sip, mantap, gitu aja, Pak. Nah, itu secara aklamasi sebetulnya. Kalau itu menjadi kesepakatan secara aklamasi nggak masalah. Nggak masalah. Jadi bebas. Jadi seorang leader itu terpilih secara aklamasi atau pemilihan secara demokratis, itu nggak masalah. Karena yang terpenting bukan itu. Yang terpenting bagaimana kalian mengelola secara baik sesuai dengan rule of the game-nya, aturan mainnya. Begitu ya. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Nurul, mana Nurul? Hadir, Pak. Kamu ada pertanyaan enggak? Sementara ini belum, Pak. Belum apa udah ngantuk? Aprisa, mana Aprisa? Iya, Pak. Kamu ada pertanyaan enggak? Belum ada, Pak. Siapa yang pernah terlibat dalam kepanitiaan atau event organizer kegiatan tingkat nasional? PKM, Pak. Apa itu? Pekan Kreativitas Mahasiswa. Pekan Kreativitas Mahasiswa. Iya, yang naungannya itu kampus di bawah Kemenperin sih, Pak. Kampus apa? Ya, ini, Pak, kayak kampus kita. Polivernika. Iya, dan semua kampus yang di bawah Kemenperin. Jadi ada 12 ya, Pak, berarti. Seluruh Indonesia ada berapa kampus sih yang di bawah Kemenperin? Sementara 12, Pak. 12. Seluruh Indonesia di mana aja itu? Tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, sama Kalimantan, sama Sulawesi. Dan itu bikin event pekan kreativitas mahasiswa itu, Pak. Pekan itu apa? Kreativitas mahasiswa. Itu kayak karya ilmiah gitu sih, Pak. Oke, berarti panitianya gabungan dari kampus-kampus 12 itu ya? Iya, Pak. Jadi tiap kampus itu ada perwakilan, jadi kita komunikasinya, kita ngadain kegiatan nasional, cuman nanti komunikasinya antar kampus gitu, Pak. Oke, itu kapan diadakan? Itu tahunan sih, Pak. Tapi kalau saya ikutnya yang tahun kemarin. Oh, berarti rutin ya? Iya, Pak, rutin. Yang dari Polivernika ada berapa orang? Ada 2 kemarin, Pak. Kamu sama siapa? Pak. Ada 3. Kamu sama siapa? Saya, terus ada anak teknik. Kemudian ada anak manajemen juga yang 2018, Pak. Oke. Dan itu sempat ketemu bareng dari 12 kampus itu? Hanya sebagian, Pak, yang rumahnya yang daerah
Solo, Jogja, sama Kendal kemarin kita pernah meet up buat pembahasan itu. Kemudian yang di luarnya kayak yang daerah Jabodetabek, kemudian daerah Sumatera, Sulawesi kita nggak bisa ketemu, Pak. Oke, itu biasanya di bulan apa sih? Yang tahun 2021? Atau Kalau kemarin 2020? sih persiapannya panjang sih, Pak. Cuman pelaksanaannya kemarin di bulan Februari kemarin, Pak. Oh, sudah masuk pandemi berarti dong? Iya sudah, Pak. Oh, terus kegiatannya apa? Kegiatannya ya mulai dari kayak seleksi berkas, kemudian full paper, kemudian presentasi gitu sih, Pak. Berarti cuma karya tulis ya? Kemudian ada prototipe juga sih, Pak. Pembuatan prototipe. Prototipe apa? Desain mebel? Ya tentang itu karya ilmiah yang diangkat dari setiap kelompok yang mendaftar itu sih, Pak. Temanya dibatasi? Iya, kemarin itu temanya teknologi tepat guna, Pak. Oke. Yang tingkat internasional pernah? Ada, teman-teman? Dulu mungkin setahun yang lalu ya, saya Asmindo itu bikin acara desain competition internasional. Saya masuk di situ. Dan saya di divisi pembuatan desain katalog sama pelayanan peserta gitu. Jadi peserta itu dari seluruh Indonesia, bahkan ada beberapa dari negara tetangga, tapi kebanyakan Asia gitu. Kemudian jurinya dari Jepang satu, dari Singapura, yang dari luar negeri cuma dari Jepang dan dari Singapura, dari Indonesia. Nah, kegiatan itu memang kompetisi itu kadang-kadang kendalanya ada yang merasa karyanya bagus, tapi kemudian tidak lolos di penjurian, itu kadang-kadang komplain. Wah, ini kenapa nggak lolos, bla 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 gitu. Jadi ini sekedar sharing aja. Jadi dulu itu Asmindo bikin acara desain competition. Desain furniture itu beberapa aspek dalam penjurian, khususnya di event International Design Competition yang diadakan kami dulu, itu ada beberapa hal aspek penjurian. Tidak hanya pada aspek bahan baku, kemudian bentuk, mungkin bentuk, kemudian warna, tidak hanya di situ saja, tapi juga nilai jual. Artinya produk yang kita ciptakan, yang kita desain itu marketable atau tidak. Seandainya marketable, itu layak untuk diekspor enggak? Artinya misalnya ada permintaan, kadang-kadang apalagi misalnya bahan bakunya itu mahal, sulit untuk didapatkan, otomatis pricing-nya menjadi sangat mahal dan otomatis tidak ada buyer yang mau untuk membeli. Artinya tidak marketable. Itu juga menjadi faktor aspek dari penjurian. Artinya bahwa sebagus apapun produk yang didesain, ketika itu tidak layak untuk dijual secara ekspor, berarti tidak masuk dalam kualifikasi. Nah, disitulah kadang-kadang desainer itu ngotot, ini kenapa desain saya sudah bagus, bentuknya begini, bahannya seperti ini, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, itu karena jurinya tidak hanya dari akademisi,
tapi juga dari pengusaha, dari eksportir gitu. Jadi kalau produk ini bentuknya bagus, aerodinamis, apa namanya, misalnya kursi itu juga didudukin enak, sesuai dengan comfortable juga, bla 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 gitu. Tapi ini kemudian ketika diekspor kan butuh mass product, butuh diproduksi secara massal. Tapi bahan bakunya tidak memenuhi. Artinya kalau bahan bakunya sedikit, berarti harganya akan sangat mahal dan tidak ada buyer yang akan membeli gitu. Otomatis tidak masuk dalam kualifikasi. Nah, hal-hal semacam itulah di dalam kompetisi nanti memang untuk aspek penjurian perlu dibahas secara detail. Jadi dalam konteks bisnis plan competition nanti kira-kira yang dinilai aspeknya seperti apa saja gitu. Dan nanti ketika ada permasalahan-permasalahan yang muncul itu sebisa mungkin bisa diantisipasi ketika ada peserta yang komplain, ini bisnis saya ini prospektif gitu. Karena begini. Dalam kurun waktu sekian sudah bisa omsetnya sekian, bla 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 misalnya. Nah, ini teman-teman juga harus bisa mengantisipasi kira-kira akan meng-hire juri siapa, dari institusi atau dari mana, kemudian kriterianya seperti apa dalam penjurian itu. Kira-kira begitu teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi? Tadi mundur 30 menit, berarti sampai jam berapa ya? Sampai jam 14.10 menit berarti. 16 lebih 10 ya? Berarti kurang 8 menit, oke. Ada yang ditanyakan lagi enggak? Yang penting sebetulnya kita harus pede gitu. Jadi kalau dihitung event yang saya terlibat di dalamnya mungkin sudah enggak terhitung lagi, mulai dari saya SMP mungkin ketika saya di Kudus, kemudian di SMA 1 Semarang, di Jogja gitu. Termasuk event-event pramuka, event ini. Dulu ikut pramuka juga. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Kemudian tugas yang kemarin yang dijadikan proposal, nanti monggo mau dikirimkan mungkin hari ini atau besok, silakan dikirim. Kemudian videonya mau dikirimkan besok atau lusa, silakan. Event yang istilahnya besar di Polifurnika apa menurut kalian? Nur Tauhid. Dari awal masuk. Kalau event yang di internal sih mungkin baru itu ya Pak, Fanifurnika itu. Jadi Fanifurnika itu Kak, peringatan hari ulang tahun kampus itu Pak. Namanya Fanifurnika. Terus Fanifurnika. Iya Pak. Kok Fani tulisannya gimana? F-U-N-Y? Fun, seru Pak. Fun. Oh, Fun, oke. Iya, Fun. Gitu. Itu dan di Fanifurnika itu ada acara lagi, itu namanya Diva Polifurnika. Jadi itu kan yang pemilihan kayak duta kampus itu Pak. Jadi duta kampus itu kayak ikon dari kampus kita yang nantinya. Angkatan kalian siapa yang masuk? Yang di Diva Purnika Soekarno Pak. Di kelas kita. Sama 2 orang toh? 2 orang toh? Cowok cewek? Sama cewek. Yang cewek itu dari angkatan 20 Pak. Oke.
Mungkin itu sih Pak, sementara Pak. Soalnya kemarin itu sempat ada mau buat event yang lebih besar, cuman dari pihak kampus itu kalau pelaksanaan yang offline itu sebelum pandemi sih Pak, sebelum pandemi kemarin pengen buat event yang lebih besar, cuman kayak belum disetujui karena mengingat kondisi, situasi, dan fasilitas kampus yang memang belum siap gitu Pak. Kalau nanti kita ngundang dari luar atau lebih sifatnya ke acaranya umum gitu Pak. Oke. Memang ini pandemi ini agak sulit ini. Makanya teman-teman gini, seperti yang saya ceritakan dulu, teman-teman adik-adik kelas saya di sini di Jogja bikin pementasan teater bekerja sama dengan tiket.com dan berbayar, dilakukan secara live streaming, itu juga patut dicoba gitu. Artinya kita mempelajari pola kerjasama seperti apa, pola penyajian secara online seperti apa, live streaming, kebutuhan-kebutuhannya, kendala-kendalanya yang akan terjadi jika mungkin kita lakukan gitu kan, seperti apa kan gitu. Kemudian termasuk di wilayah sponsorship itu nanti kontra prestasi yang mau kita berikan seperti apa kan gitu. Jadi kita sudah mempunyai senjata ketika kita mau maju ke pihak sponsor. Sponsor, saya bikin acara ini nih, ini viewernya paling enggak 50 juta orang atau 50.000 orang misalnya itu, atau 5.000 orang misalnya itu. Nah, apa namanya, kontennya seperti ini. Nah, kira-kira pihak sponsor nanti jika sepakat kontraprestasi yang akan kita berikan, kita munculkan di layar brandingnya, misalnya begitu. Atau mungkin kita sebut di media cetak atau mungkin media online gitu kira-kira. Begitu ya teman-teman ya. Ada lagi mungkin? Lutfina. Iya, Pak. Ada pertanyaan enggak kamu? Belum, Pak. Belum. Pak, mohon maaf Pak, sudah jam 4 ya Pak. Jam 4. Katanya jam 4 lebih 10. Ini baru lebih 8 menit. Oh iya Pak. Kamu keburu-buru mau ngapain? Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya tegaskan yang mengenai tugas ya. Mau ngaji Pak. Mau ngaji? So ngaji, Bo? Kalau mungkin kalau teman-teman mempunyai pengalaman dulu, saya ikut panitia ini atau ikut acara ini gitu. Atau kalau ada kendala-kendala yang pernah dilakukan, terus kemudian solusinya seperti apa, itu bisa di-sharingkan di sini juga. Dulu saya pernah bikin acara, yaitu tadi yang saya katakan dulu di Jogja IT itu mempunyai event yang sebetulnya saya sudah download ini, ada beberapa event saya. Oh, ternyata nggak bisa, masih di HP, belum bisa. Nanti kapan-kapan mau saya saya share juga, jadi bisa teman-teman bisa mendapatkan gambaran mengelola event yang model di panggung, yang musik atau mungkin seminar atau mungkin kompetisi, itu bisa mendapatkan referensi sehingga bisa memetakan permasalahan-permasalahan yang ada gitu.
Begitu teman-teman ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Saya ulangi lagi untuk tugasnya, jangan lupa besok atau lusa dikumpulkan biar saya hari raya ada pekerjaan begitu, mereview teman-teman. Gitu. Siap, Pak. Hari raya malah mereview itu siapa? Iya, nggak apa-apa, hiburan. Kemudian kita running mencoba untuk memetakan SDM. Kalian kira-kira mau kita atur seperti apa gitu. Kita diskusikan bersama kalau mungkin kita bisa ketemu besok. Begitu ya teman-teman, kuliah hari ini kita selesaikan, kita cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di grup. Misalnya ada kasus apa gitu, silakan, nggak apa-apa. Nanti akan mencoba kita bahas gitu. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.